Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari anak-anak kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti acara virtual ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, bagi anak-anak yang beragama Katolik, saat ini kita memasuki masa Prapaskah, di mana masa Prapaskah ini kita diajak untuk bertobat, menyesali segala dosa dan kesalahan kita, diajak untuk berbelas kasih, berniat baik pada sesama, dan juga berbagi. Apalagi di masa pandemi corona ini, kita diajak untuk saling tolong-menolong dan berbagi kepada sesama kita. Dan di masa Prapaskah ini ada pula animasi APP, yaitu animasi aksi puasa pembangunan. Nah, biasanya mama, papa, ataupun kakak yang sudah dewasa akan melakukan puasa. Tetapi karena anak-anak masih belum cukup dewasa, maka anak-anak tidak perlu puasa, melainkan anak-anak diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tema APP kita tahun ini yaitu semakin beriman, semakin solider. Dalam APP sekarang ada 4 wujud yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, pertobatan, belas kasih, niat baik, dan berbagi. Nah, sekarang kita akan memasuki animasi APP yang pertama, yaitu pertobatan. Apa sih pertobatan itu? Pertobatan adalah di mana kita menyesali atas dosa-dosa dan kesalahan kita, entah itu perbuatan dosa kepada orang tua, kepada kakak, adik, ataupun teman-teman. Nih, ada satu contoh perbuatan yang tidak benar. Contohnya ya, misalnya mama sudah memasakkan masakan untuk anak-anak makan, tetapi anak-anak tidak mau makan. Sayurnya dipinggirkan, tidak mau makan nasi. Nah, itu perbuatan yang sudah mengecewakan mama. Tuhan Yesus tidak mau anak-anak melakukan hal seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang Bu Mary punya cerita tentang Zakheus, pemungut cukai yang telah bertobat menjadi orang yang lebih baik. Yuk kita tonton. Komik Alkitab Anak. Tuhan yang memanggil Zakheus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yeriko ada seorang yang kaya bernama Zakheus yang mempunyai badan pendek. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Zakheus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakheus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus, tapi tidak bisa karena badannya pendek.
Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Baik anak-anak, setelah kita menonton film tentang Sakeus, kita diajak untuk mencontoh Sakeus. Yang semula ia adalah pemungut cukai yang jahat terhadap rakyatnya, tetapi sekarang ia telah bertobat, mengakui kesalahannya, dan sekarang ia pun menjadi orang yang baik. Nah anak-anak, Tuhan Yesus juga ingin anak-anak menjadi anak yang baik, yang selalu taat kepada orang tua, tidak melawan, dan juga nurut. Maka kalau anak-anak telah berbuat kesalahan yang membuat mama atau papa sedih, maka mulai sekarang anak-anak stop untuk tidak melakukan kesalahan lagi ya. Baik anak-anak, terima kasih karena telah mengikuti pertemuan APP kita yang pertama. Minggu depan kita akan bertemu lagi di APP yang kedua. Sekarang kita akhiri dengan berdoa ya anak-anak. Anak-anak ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kami virtual ini. Berkatilah kami dan kiranya apa yang kami dapatkan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.